Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum ini Bapak tanyakan dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Nia Ramadhani kenapa? Ada penet. Ya. Nia Ramadhani ya. Sekarang tanggal 14 September. Jadi Nia Ramadhani. Kemudian sakit apa nih Nia Ramadhani? Oh, udah lama nih ya. Emang agak lama kalau sakit tipes. Terus siapa lagi yang gimana? Ada yang masih ingat program linear itu apa? Gimana? Coba. Ada yang bisa menjawab apa itu program linear? Program linear ini bisa diartikan adalah bentuk penyelesaian masalah ke dalam bentuk model matematika, gitu ya. Yang biasanya bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pada kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena pada prinsipnya ekonomi itu adalah bagaimana caranya modal sekecil-kecilnya tapi bisa mendapat untung sebesar-besarnya. Ini perlu kita ingat adalah tanda pertidaksamaan. Jadi perlu kita ingat perbedaan antara pertidaksamaan dengan persamaan. Kalau persamaan tandanya pakai sama dengan. Itu aja mudahnya. Kalau pertidaksamaan tandanya ya antara 4 ini. Lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Itu namanya pertidaksamaan. Jadi itu perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan. Nah, terus kita pelajari yang namanya pertidaksamaan yang memuat dua variabel. Nah, dua variabel di sini, ini artinya variabelnya ada dua, yaitu ada X dan ada Y. Jadi kalau nanti ada sampai Z, itu artinya 3 variabel. Gitu ya. Kemudian, dan berderajat 1. Berderajat 1 ini artinya tidak pakai pangkat. Itulah kenapa kalau kita belajar program linear nanti tidak ada pakai pangkat-pangkat. Jadi tidak ada yang namanya X kuadrat tambah Y kuadrat, tidak ada. Batasnya paling 3X tambah 4Y sama dengan 8 gitu ya. Jadi tidak akan pakai pangkat, artinya hanya berderajat 1. Gitu. Kalau masih X sama dengan A, ini kan sama dengan. Artinya masih persamaan. Kalau persamaan, grafiknya cuma garis seperti itu saja. Tidak ada tambahan. Tetapi ketika diganti menjadi X lebih dari sama dengan A, maka berupa arsiran. Arsiran ini sebenarnya bisa luas ini, bisa sampai ke sini. Karena lebih dari A, artinya kalau di sini 4, di sini kan artinya lebih ya. 5, 6, 7, dan seterusnya. Kemudian, kalau kurang dari, nah kurang dari perbedaannya adalah arsirannya ke kiri. Jadi kalau X sama dengan garisnya selalu vertikal atau garis tegak, arsirannya ke kiri kalau kurang dari. Nah kemudian yang selanjutnya, Y sama dengan B, artinya persamaan. Misalnya Y sama dengan 3 atau Y sama dengan 4, hanya garis saja. Tetapi ketika diganti menjadi lebih dari, jadi arsiran. Gitu ya, karena lebih dari tadi. Nah, sedangkan kalau kurang dari, jadi arsirannya ke? Ya. Benar, gitu ya. Ini kalau masih berupa garis. Nah, sekarang bagaimana kalau dua variabel seperti ini? Kalau dua variabel, biasanya garisnya jarang tidak horizontal atau tegak lurus. Biasanya garisnya miring seperti ini. Kenapa miring? Karena ada gradiennya, ada kemiringan garis di bagian AX ini tadi. Nah, kemiringan garis inilah yang mempengaruhi. Bisa jadi terlalu miring, lebih mendekati datar. Pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Artinya, permasalahan pertama, kapasitas pesawat hanya bisa 300 kursi. Kemudian di 300 kursi itu hanya ada 2 kelas ya. Ada kelas ekonomi dan kelas VIP. Ya. Kelas ekonomi hanya bisa bawa bagasi 3 kilo. Sedangkan kelas VIP bisa bawa bagasi 5 kg. Sedangkan pesawat ini hanya bisa bawa 1.200 kilo, artinya 1,2 ton gitu ya. Karena kalau kelebihan pesawatnya ya nanti nggak bisa terbang.
Kemudian tiket kelas ekonomi, ini laba ini artinya untungnya nih. Arti kelas ekonomi untungnya 100.000. Kalau kelas VIP untungnya adalah 200.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa laba maksimum atau keuntungan maksimum dari penjualan tiket pesawat tadi? Sudah bisa kita tebak nih. X tambah Y kurang dari sama dengan 300. Yang pertama ini ya. Kemudian yang ini 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 1.200. Kemudian fungsi tujuannya, ini yang mau dicari tadi, keuntungannya. Jadi 100.000 dikali, oh nggak bisa ya, 100.000 dikali banyaknya kelas ekonomi, X ya, ditambah 200.000 dikali banyaknya kelas, ya benar. Dengan kelas ekonomi, ini masih kurang untungnya nih, belum maksimum. Gitu ya. Ya, ya ada teh. Yang tadi itu langsung yang dia kan 30 juta. Oh, yang ini 48 juta maksudnya? Kenapa 30 juta? Yang 150. Ini ya. Itu langsung jadi 15. Oh, gini. Ini kan fungsi tujuannya ini. Fungsi tujuannya adalah 100.000 X ditambah 200.000 Y. Nah, X-nya ini diganti dengan 150. Jadi 100.000 dikali 150. Nah, ini 15 juta. Kemudian 200.000-nya dikali 150, 30 juta. Jadi dapat 30 jutanya karena titik ini masukkan ke fungsi tujuan ini. Gitu. Ada yang lain? Ada tanya? Nah, selanjutnya kita akan membagi kelompok sesuai kelompok yang sudah kita buat kemarin. Ya. Nah, silakan gabung ke kelompoknya masing-masing dengan tertib, gitu ya. Ini kelompok 1 ya. Yang ini kelompok 2, kelompok 3, oh kelompok 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ini. Ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan nama masing-masing. Nama anggota kelompoknya. Itu bisa dikerjakan di LKS itu langsung ya, karena di belakang sudah ada tempat untuk nulis-nulisnya. Ya, silakan dikerjakan. Yang tidak mengerti, ditanyakan langsung ke Bapak ya. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Kenapa tadi? Coba silakan. Dari berubah kilogram ke gram tuh dikali berapa Pak? Kali 1.000. Jadi 2.000 tuh. Turun 3 tangga. Nanti pas enggak. Bener berarti. Dapat Iya. lagi 2000. Ya 2.000 dengan 8.000 tuh. Maka Y-nya 160 dan kalau untuk Y sama dengan 0, X-nya 400. Maka iko titik 0,160 dan iko titik 400,0. Terus kita buat grafiknya. Yang pertama titik 0,400. 0-nya di sini, 400-nya di sini. Terus 200,0. Kita taruh 200 di sini dan koma 0. Tarik garis.
cacaknya lurus. Terus titik ke kita cari daerah bersihnya. Terus kita dapatlah di siko daerah penyelesaiannya. Nah, untuk mencari nilai maksimum, kita tentukan dulu titik pojoknya. Pakai metode eliminasi sama substitusi. Iya. Eliminasi. Titik 0,160. Kita dapat hasilnya 80.000. Terus yang terakhir titik yang ini, titik 150 sama 100. Ini dikali ini kita dapat hasilnya 45.000 dan 500 dikali 100 hasilnya 50.000. Ini dijumlahkan maka hasilnya 95.000. Maka dapatlah kita nilai maksimumnya di 95.000 di titik 150,100. Gimana kawan-kawan yang lain? Ada yang mau tanyakan? Sama ya? Ya, sudah benar. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kawan. Lagi ke tempat duduk semula karena kita ada soal nanti. Soal kuis masing-masing, gitu ya. Bagikan Nikola kayak belah dua ya, belah dua, bagikan ke kawannya. Jadi soal yang ini, ditutup bukunya. Bukunya ditutup ya. Ya, ini untuk tes individu. Jadi buat saja tabelnya, tabel kemudian dengan titik potong, gitu ya. Itu saja dulu kerjakan dulu, dikejar. Tabel, kemudian model matematika dengan titik potongnya. Ya, coba disimpan dulu bentar ya. Nah, jadi gini. Jadi apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Menghitung keuntungan penjualan. Nah, nanti ini bisa dibalik ya. Artinya ada menghitung nilai minimum. Menghitung nilai minimum itu artinya berapa yang kapasitas minimum yang kita perlukan untuk mencapai hasil yang maksimum, bisa dibalik. Jadi kalau tadi kan mencari keuntungan maksimum. Bisa jadi artinya mencari modal minimum, bisa. Atau kalau kita minum obat itu, kalau contohnya kan obat itu kan kalau kelebihan overdosis namanya kan. Tetapi kita harus ada standarnya minimal berapa gitu kan. Jadi misalnya kebutuhan vitamin C per hari minimal 100 mg. Tapi tidak boleh lebih dari 500. Nah itu nanti grafiknya dalam bentuk rentang nanti. Artinya antara 100 sampai 500. Jadi minimal 500 tapi tidak boleh lebih dari minimal 100 tapi tidak boleh lebih dari 500. Jadi rentangnya arsirannya garis gitu nanti, gitu ya. Nah, itu lain lagi untuk modelnya. Waktunya jam 10 gitu ya. Sampai di sini ada tanyakan lagi? Ya, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Di ininya